kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kepada Dewan Pemuji dan Dewan Pembimbing yang telah hadir pada seminar hasil saya pada hari ini. Langsung saja saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Risiko Bisnis, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Studi pada perusahaan manufaktur, industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2017. Pada data deskriptif variabel penelitian terdapat di sini terpapar bahwa variabel DAR atau debt asset ratio dia di sini bahwa nilai minimumnya itu 0,16. Di sini nilai minimumnya dipegang oleh perusahaan PT Delta Jakarta. Kemudian nilai maksimumnya itu dipegang oleh perusahaan PT Bukit Teknokultura Unggul dan juga PT Magna Investama Mandiri. Dia nilai maksimum di sini dia dipegang oleh dua perusahaan. Kemudian nilai rata-ratanya yaitu senilai 0,49%. Dia di sini dipegang oleh PT Magna Investama Mandiri. Di sini sedangkan standar deviasinya itu 0,16%. Maksud dari data deskriptif statistik variabel di sini dia menunjukkan bahwa standar deviasinya di sini lebih kecil dari mean atau nilai rata-ratanya. Artinya nilai mean atau nilai rata-ratanya di sini dia lebih besar dari standar deviasi yang menunjukkan bahwa sebarang variabel data yang kecil atau tidak di sini dia tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari rasio DAR-nya atau debt asset ratio. Begitu juga dengan size, business price, asset growth, dan agar dapat menghasilkan nilai autokorelasi senilai 0,141, di mana nilainya itu di atas 0. Jadi setelah saya melakukan uji autokorelasi transformasi, maka dapat di sini transformasinya di situ bahwa sudah residualnya dia mengalami gejala autokorelasi dengan dia gagal menolak H0. Kemudian langkah pertama transformasi Cochrane-Orchard adalah dengan mencari nilai koefisien korelasi ρ. Nilai ρ diperoleh dengan melakukan uji Gleiser. Nah, gambar tersebut menimbulkan perdebatan, jadi dilakukan uji Gleiser, di mana uji Gleiser di sini dapat dilihat bahwa tingkat signifikannya dia berada di atas 0,05, jadi dapat dikatakan bahwa uji heteroskedastisitas di sini sudah terpenuhi. Kemudian uji hipotesis, diuji dari tabel di atas dapat dirumuskan model yaitu nilai standar size-nya di situ yaitu minus 2,169 dan juga nilai standar error-nya yaitu 1,603. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa debt asset ratio di sini memiliki arti bahwa variabel DAR-nya berpengaruh negatif terhadap price book value, di mana apabila debt asset ratio-nya menurun, maka price book value juga akan menurun. Kemudian dari size-nya di sini atau
TX2-nya dia juga di sini terlihat bahwa nilai unstandarized-nya di situ ya di sini yaitu 0,679 memiliki hasil bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap Facebook value, di mana apabila size meningkat maka Facebook value juga akan meningkat. Kemudian TX3-nya atau business race-nya di sini memiliki hasil 0,00000176 memiliki hasil bahwa variabel BR-nya berpengaruh positif terhadap Facebook value, di mana apabila BR-nya meningkat maka Facebook value. Value, bukan value. Kemudian dari aset growth-nya di sini terdapat bahwa nilai aset growth yaitu negatif 0,033 memiliki hasil bahwa variabel aset growth-nya di sini berpengaruh negatif terhadap Facebook value, yaitu di mana apabila aset growth-nya menurun atau negatif maka PBF-nya juga ikut menurun. Kemudian 54 artinya bahwa variabel debt to asset ratio memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap Facebook value sehingga hipotesis H1 dia di sini ditolak. Kemudian variabel ukuran perusahaan dia dengan indikator size dia di sini bahwa T hitungnya sebesar 3,246 dengan signifikan 0,002 artinya bahwa indikator dari variabel ukuran perusahaan di sini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H2 di sini diterima. Sedangkan BR dan AG juga di sini dari hipotesisnya dia menolak H0-nya. Kemudian dari pembahasan dari hipotesis tersebut secara garis besar, di sini hasilnya itu menyebutkan bahwa struktur modal dia berpengaruh tidak signifikan atau kurang meyakinkan dikarenakan struktur modal dapat dilihat melalui dorongan dari masyarakat dan di mana cenderung mengkonsumsi makanan dan minuman yang higienis. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan di sektor industri makanan dan minuman memiliki prospek yang lebih baik dengan melihat bagaimanakah pertumbuhan yang kini dialami perusahaan subsektor industri makanan dan minuman yang terus mengalami pertumbuhan ke arah positif yang dapat dilihat dari kinerja keuangannya. Kemudian hasil penelitian ini dia bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Imade dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang memberikan bukti empiris bahwa struktur modal dia dapat meningkatkan nilai perusahaan dan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan yang ditemukan oleh Eli Safrida pada tahun 2008, dia menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh negatif dan tidak didapatkan sumber pendanaan baik internal maupun eksternal. Kemudian dari pengaruh risiko bisnis, yaitu dengan indikator business price, di sini menurut Markowitz tahun 1995 telah memperkenalkan model bahwa sebagian two parameter model yang intinya mengatakan bahwa investor seharusnya fokus pada dua parameter, yaitu return yang diharapkan dari suatu aset dan risiko yang dilihat melalui standar deviasi return aset tersebut. Model Markowitz inilah yang dikembangkan dan dikenal saat ini adalah Capital Asset Pricing Model atau CAM. Berdasarkan dari hasil hipotesis ketiga, dalam penelitian ini tampak bahwa risiko bisnisnya berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, artinya pengaruh yang positif disebabkan karena besarnya risiko bisnis yang menyebabkan Facebook value juga akan naik. Sementara pengaruh signifikan tersebut karena kemampuan perusahaan dalam menangani risiko kebangkrutan perusahaannya baik.
Perusahaan dengan risiko yang baik adalah perusahaan yang mampu menangani risiko kebangkrutan yang akan dialami di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini dia bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widya Mustini dan Pertamawati tahun 2014 dan juga Hidayat pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa risiko bisnis mempunyai pengaruh negatif pada nilai perusahaan. Sementara hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian dilakukan oleh Kadir Eko Prasetya dan kawan-kawan pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa risiko bisnis berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian variabel terakhir yaitu asset growth atau pertumbuhan perusahaan. Berdasarkan hipotesis keempat di sini bahwa hipotesis asset growth di sini dia berpengaruh negatif dan signifikan. Maksudnya di sini dia besarnya peningkatan total aset perusahaan diikuti oleh besarnya peningkatan perubahan total aset. Hal ini disebabkan besarnya perubahan total aktiva perusahaan tahun ini lebih besar dibandingkan dengan perubahan total aktiva perusahaan tahun sebelumnya. Yang berarti setiap ada peningkatan perubahan total aktiva selama periode terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini hanya mengambil jangka waktu. Kesimpulannya itu kemudian yang ketiga, risiko bisnis berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Bagaimana posisinya? Oke, untuk selanjutnya, pemberian tanggapan dari para penguji. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan Pak Armstrong. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Sekretaris. Nur Asmi, oke, jadi Nur Asmi yang pertama, coba kau perhatikan ini tabel 4.2 ini definisi operasional itu mengganggu dia posisinya posisi tidur begini, padahal sebenarnya bisa aja kau kasih posisi yang normal, nanti ukuran hurufnya yang kau perkecil ya. Nur Asmi ya, nanti itu diperbaiki. Berikutnya juga Nur Asmi, nanti di halaman 57, deskripsi data, nanti ketika kau buatkan ini tabelnya, tabel kriteria pengambilan sampel, kau buatkan dia tabelnya supaya lebih memudahkan kita untuk melihat bagaimana proses kamu pengambilan sampelnya ya. Jadi pemilihan sampelnya, jumlah sampelnya ya, buatkan tabelnya dia. Kemudian ini di halaman 59 ini saya lihat ada berubah dia punya ukuran font Nur Asmi ya. Jadi itu tidak boleh di kemudian masih di halaman 59 dia punya ukuran fontnya berubah ya. Itu di Ibu. Nah, Nur Asmi, jika PBV naik ya, jika PBV naik maka bisnis risk juga dia naik ya. Dan beta 1 dan beta 4 ini terbalik penulisannya ya, karena dia berpengaruh negatif ya. Jadi perbaiki dia punya ini penulisannya ya, penulisan ini terkait dengan arti daripada pengaruh negatifnya ya. Jadi dan ini terkait juga langsung dengan di penjelasanmu di halaman 92. Jadi di 92 di situ, di paragraf pertama situ, kau katakan bahwa berdasarkan penelitian ini tampak bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan. Berapa tuh ujian, Kak? Artinya pengaruh negatif disebabkan karena aset growth turun, sehingga price book value juga akan turun ya. Itu ke sini dulu. Kalau begitu lama itu kalau mau ke rumah sakit dulu, karena di opname itu nah. Berikutnya juga dia mau ke rumah sakit dulu toh. Begitu kita Nur Asmi kau perbaiki ini. Ya opname pada halaman cepat ke sini. Karena sudah bentar mandi. 1 yaitu pengaruh struktur modal terhadap nilai perbaiki. Anda ini kan Anda mengambil sektor makanan dan minuman. Nah, dari makanan minuman ini perusahaan-perusahaan apa saja yang menurut Anda nilai perusahaannya ini dia berpengaruh negatif? Struktur modal dia berpengaruh
terlalu negatif di sini karena terdapat bahwa struktur modal dia tidak dapat mempengaruhi tidak memiliki hubungan dengan nilai perusahaan, karena kebanyakan investor dia melihat masyarakat dari peminat dari masyarakat itu sendiri. Dia melihat perusahaan yang mana diminati oleh masyarakat. Jika jadi investor dia lebih melihat dari pandangan dari masyarakat itu sendiri. Jadi nilai struktur modal atau debt asset ratio-nya di sini dia tidak memiliki hubungan terhadap nilai perusahaan. Tidak memiliki hubungan. Pak, dia tidak bisa mempengaruhi Oke. naik. Kalau dari Jangan bicara kalau dia positif apa maknanya. Kalau dia negatif mana jangan bicara signifikan positif lagi. Oke? Halo? Ya, Prof. Ya itu aja. Ya? Ya, Prof. Saya kira itu cukup. Ya. nilainya, Prof. Ya? Nilainya. Di mana sampai A? Di chattingnya saja kita tulis, Prof. Ditujukan ke saya, boleh juga. Oh gitu. Oke. Iya. Di chatting. Di anu saja, nah, lihat di manajemen, Iya. Lihat di manajemen sudah. Iya. 83 kasih dia. Iya. Oke. Pak Nur Yamin, saya sudah posting nilainya saya ke chat ke kita. Sudah terbaca. Pak Dedi dulu. Oh, iya. Pak Dedi dulu. Aduh, sorry. Pak Dedi, silakan, Prof. Sekretaris, ada dulu, Prof. Ibu Wahyuniati, pembimbing 2, Prof. Oh iya, saya persilakan. Ya, silakan. Saya mohon maaf, Prof, ini saya sibuk sekali nih ya. Silakan. Iya. Siap. Kita Silakan ambil alih, Pak Sekretaris, bisa. Kenal. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya saya persilakan Prof. Dedi Takdir untuk memberikan tanggapannya terhadap ujian hari ini. Baik, terima kasih Pak Sekretaris, Pak Nur Yamin Budi, SE, MSI. Pertama-tama, sebagai pembimbing, saya dengan Ibu Dr. Wahyuniati Hamid mengucapkan terima kasih dari Dewan Penguji tim penguji ini yang sangat bijaksana, sangat mengarahkan kepada kesempurnaan dari skripsi anak kita, bimbingan saya berdua, tetapi tentu bimbingan kita semua sebagai dosen manajemen keuangan di fakultas ini. Semua tadi sudah terekam dengan baik. Insya Allah anak ini memperoleh rekamannya sebentar lagi, barangkali sore sudah jadi dan akan bagus. Namun demikian juga saya ada yang saya baca, saya baca ini semua juga, baik melalui itu. Di halaman 35 itu juga penting, ada yang bicara tentang price back value, ya, sebagai satu variabel yang dependent, jadi variabel terikat, price book value. Nah, di penelitiannya Sabrin DKK itu ada, jadi paling tidak Sabrin DKK itu dikutip sudah sekitar 46 orang di dunia ini tulisan itu. Itu bagus diambil. Sabrin DKK.
Jangan hanya ada di daftar pustaka, tetapi tidak ada kau ambil. Nah, yang bisa kamu ambil minimal pengertian dari price book value. Untuk apa itu price book value? Itu penting sekali karena itu variabel serikatmu atau variabel endogenous. Nah, itu bagus sekali dijelaskan oleh Sabrin BKK dan teman-temannya. Teman-temannya Sabrin BKK itu Buyung Carita, Dedi Takdir Saifuddin, dan Sujono. Itu banyak yang citasi itu. Saya persilakan itu coba dimasukkan nanti di dalam halaman 35 itu. Peneliti terdahulu. Kemudian komentar-komentar dia bisa kita masuk di halaman 63. Karena you bahas tentang nilai perusahaan. Dijelaskan itu nilai perusahaan itu diprediksi oleh price book value. Atau ya itu. Atau direfleksikan melalui price book value, itu nilai perusahaan oleh ini, karena dibimbing oleh promotornya Prof. Buyung itu bagus sekali. Itu bahwa darnya aset itu terdiri dari modal utang itu masih persentase utangnya masih lebih kecil, sehingga masih bisa kita mencapai struktur modal yang optimum. Nah, teori struktur modal optimum itu adalah Modigliani, Miller, modern. Itu. Jadi baca buku lagi, dan begitu juga deskripsinya ya. Saya sudah tulis-tulis di sini, nanti kita diskusikan dan termasuk masukan-masukan para dewan penguji kita harus perhatikan dengan baik. Ya, nah saya baca di halaman 75 itu konsep price book value Sabrin menjadi penting lagi. Nah, kemudian di pembahasan itu masih miskin, betul sekali. Kita perlu tambahkan bagaimana formulasikan, itu perlu diformulasikan kembali kalimat-kalimat deskripsi data di halaman 73 untuk halaman 87 itu, dan seterusnya 87. Nah, kemudian di halaman 88 itu muncul itu struktur modal optimumnya. Nah, Modigliani, Miller. Kalau berkaitan risiko tadi, nah Ya. Jadi tidak cukup hanya menyatakan positif negatif, tetapi apa sih makna dari itu? Seperti tadi Prof. Dedi sudah mengatakan teori debit in the hand, kemudian teori siapa lagi tadi itu masalah struktur modal. Itu sehingga dia bisa memberikan reverse ke teori untuk meyakinkan bahwa temuan Anda itu benar. Artinya benar karena ada dukungannya. Jangan sampai kita menguji itu tidak ada dukungannya. Wah, ini apa pintar-pintar kita sendiri gitu. Nah, selalu seperti itu. Jadi saya kira itu Asni untuk melengkapi daripada skripsi Anda, ya mudah-mudahan ke depan ini kamu lebih bisa lah ya. Kalau ada yang tanya ya seperti itu, ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Dengan mengucapkan alhamdulillah maka ujian dengan resmi. Udah ya, Prof. Dedi? Siap, Prof. Makasih, Prof. Ya, Prof. Dedi, Armstrong, ya ini pengujinya juga sudah kualitasnya sudah lebih tinggi. Kenapa? Karena melihat secara detail. Karena tidak cukup skripsi itu kita hanya mengatakan seperti ini, tapi selalu kita mengatakan bahwa apa sih makna, apa sih manfaatnya, sehingga ke depan ini skripsi itu bermanfaat buat adik-adiknya atau siapa saja yang membaca. Ya. Oke, terima kasih Prof. Dedi, Ibu Wahyuni, Pak Armstrong, Pak Nur Yamin Budi. Ya, Prof. Makasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.